Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Sagittarius, right? Asmara Sagittarius. Asmara Sagittarius, general reading tahun 2025. Ya, reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus. Yang pertama aku akan baca untuk yang berpasangan, ya. Dan yang selanjutnya aku akan baca untuk yang single, yang jomblo, right? Gitu. Oke, Sagittarius, kita coba lihat prediksinya di tahun 2005 ini seperti apa ya. Tapi ini general ya. Oke. Shuffle dulu kartunya. Asmara Sagittarius. Yang berpasangan nih bisa yang masih pacaran atau udah menikah. Ada Page of Wands, The Fool, Ten of Cups, King of Swords, Nine of Wands. Oke. Sagittarius. Oke. Page of Wands. Oke, jadi di sini aku rasa Ten of Page of Wands, right? Kebalik ya. Jadi kalian ya, bisa kamu dan dia di sini. Kalian mungkin ada hal yang membuat kayak muak satu sama lain gitu ya. Muak atau ilfil atau males gitu ya dengan pasangan gitu ya. Ada potensi seperti ini. Jadi ketika ada potensi yang seperti ini, kamu bisa hindari mungkin dengan ngejaga perasaan kamu, ngejaga mood kamu gitu ya. Jadi atau kamu mencoba untuk memang ini kita barengan sama pasangan tuh pasangan kita tuh nggak bisa 100% perfect sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu ya. Pasti ada imperfectionnya gitu ya. Itu yang mungkin perlu harus disadari ya. And then ada The Fool di sini Sagittarius. Jadi mungkin salah satu pihak nih gitu ya, namanya juga Sagi ya. Mungkin agak-agak cuek dan lebih mementingkan pekerjaan, mementingkan karir gitu ya. Ada kemungkinan gitu ya, entah kamu entah dia di sini lebih mementingkan itu atau lebih memprioritaskan itu ya di tahun 2025 ini. Tapi sebenarnya ya, ketika kalian atau dia atau kamu mementingkan karir pekerjaan itu tidak lain tidak bukan demi masa depan kalian berdua ya gitu, demi anak-anak kalian, demi dana pensiun, demi dana pendidikan gitu ya, demi liburan bareng gitu ya. Jadi di sini tuh kayak ada yang dikorbankan gitu ya. Jadi ketika mungkin kamu keberatan dengan hal ini gitu, kamu bisa komunikasikan dengan pasangan kamu ya. Kalian bisa saling mengkomunikasikan gimana sebaiknya kita menjalani hubungan ini tanpa mengurangi kecintaan kita satu sama lain gitu ya. Tapi tetap menghasilkan nanti pada goals yang oke gitu ya. Itu masa depan yang sempurna, masa depan yang baik ya. Oke. Di sini ada Four of Wands dan Ten of Wands, right? Gitu. King of Swords. Aku rasa mungkin ada potensi pernikahan juga yang mungkin kalian yang masih berpacaran, atau ada perayaan di sini, ada selebrasi ya. Bisa mungkin I don't know selebrasi apa, bisa soal prestasi, pencapaian, atau ada pertunangan, atau ada pernikahan, atau mungkin ada anak lagi ya, gitu. Ada selebrasi di sini. Oke. Dan ada King of Swords, ini nih ada otoritas ya, gitu. Entah ini pasangan kalian sendiri atau kalian sendiri yang punya otoritas lebih tinggi atau bisa keluarga gitu ya. Dan di sini kayak harus gimana ya? Harus bisa mengambil celah dari orang yang punya otoritas ini
gitu ya, bisa mengambil celah. Jadi mungkin sedikit kita memahami atau melihat dari sudut pandang si punya otoritas ini bisa pasangan kita sendiri, bisa diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri ya berarti pasangan kita yang terdampak ya, gitu. Oke, jadi mungkin ketika gini aja gampangnya, ketika pasangan kita lagi marah, ya udah kita sabar dulu ya, gitu. Ketika kita lagi marah, sebisa mungkin pasangan kita tuh suruh diem dulu ya, gitu. Bisa nggak ya? Jadi ini tentang fleksibilitas juga ya. Jadi fleksibilitas atau kita pinter-pinter ambil celah gitu ya. Oke, dan ada Nine of Wands ya. Jadi mungkin ada gangguan-gangguan kerikil-kerikil kecil di dalam kehidupan romansa kalian. Ini kerikil-kerikil ini bisa kerikil di rumah sendiri atau kerikil di jalan gitu. Jadi ketika kerikil di jalan ya udah, mungkin kita bisa lewat jalan yang gak ada kerikilnya gitu. Tapi kalau kerikilnya di rumah sendiri ya udah, kita singkirkan bareng-bareng kerikil itu ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang sedikit mengganggu tapi it's fine gitu ya. Selagi masih bisa dihandle nggak apa-apa ya, kita namanya lika-liku hidup romansa ya. Bisa ada aja cekcok-cekcok kecil gitu ya, maybe ya, it's fine. Oke, dan kita lanjut ke yang single ya, di 6. Yang single gimana nih, yang single Sagittarius di tahun 2025 ini? Kita lihat potensi asmaranya gimana, romansanya gimana. Oke, asmara Sagittarius single 2025. Oke, Three of Swords. Ini mungkin kamu baru patah hati atau baru dihianati ya. Bisa baru ini nih, bisa baru kemarin, baru bulan lalu, baru tahun lalu gitu bisa. Atau baru 2 bulan yang lalu. Oke. Mungkin lagi panas-panasnya hati di sini ya. Sagittarius ya, ada patah hati. Oke. The Moon, aku rasa kamu perlu untuk rilis dulu perasaan ini. Kamu jangan keburu cari yang lain gitu ya. Healing dulu ya. Dan Knight of Wands, jadi ketika mungkin kamu merasa patah hati, kamu perlu lihat ke belakang gitu ya. Seperti apa mantan kamu ya gitu. Dia bener gak sih seperti yang kamu mau atau enggak gitu ya. Dan kamu layak ngedapetin yang lebih baik dari dia. Tapi juga di sini kamu juga harus mengupgrade diri kamu, value kamu ya gitu. Jadi kamu mungkin perlu tahu juga kenapa kamu kemarin bisa ketemu si dia ini gitu sih. Apakah diri kamu juga kurang lebihnya ada hal yang tidak oke seperti dia ya gitu. Ini kita lihatnya dari sudut pandang kita ya, bukan sudut pandang mantan. Kalau kita lihat dari sudut pandang mantan ya, kita pasti mungkin juga ajur juga dikatain. Oke. The Moon, jadi kamu di sini aku rasa perlu fokus pada diri kamu sendiri, fokus pada perkembangan diri kamu sendiri, pertumbuhan kamu, baru nanti mikirin peluang jodoh gitu. Jadi mungkin di awal-awal tahun ini kamu fokus untuk perbaikan, kontemplasi, dan mungkin nanti setelah pertengahan tahun ya, atau minimal 4 bulan setelah Januari ini mungkin ya, jadi Januari, Februari, Maret, April mungkin kamu baru bisa atau baru oke lah ya gitu, misal mau kembali memulai hubungan baru ya gitu. Tapi kalau misalnya ini udah lama tapi nggak beres-beres gimana? Ya udah, sembuhin aja dulu gitu, gak usah keburu-buru kita punya pasangan gitu ya. Oke, ada peluang kok ya nanti, kayaknya di pertengahan atau di akhir tahun bisa. Jadi tapi ini nih harus diberesin dulu, luka hati kamu, patah hati kamu kontemplasi aja gitu ya, move on ya. Oke, Seven of Cups. Dan di sini mungkin sometimes kamu tuh masih keinget mantan dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kamu harus tahu betul bahwa kenapa alasan kamu putus
apa gitu. Itu harus tahu betul dan harus kamu sadari. Harus kamu terima dulu nih. Kalau kita belum bisa menerima alasan kita berpisah dengan pasangan kita, kita akan susah banget untuk move on gitu. Jadi ketika kita udah terima nih alasan kita pisah gitu, semisal kita nggak ada masa depan yang jelas dengan pasangan kita ke depannya, udah ngapain aja udah mentok, oke, berarti ya udah memang nggak bisa diapa-apain. Dan sadari itu, alasan itu ya, terima itu, baru nanti bisa ikhlas. Tapi ketika kamu tidak tahu alasan putusnya atau kenapa Tuhan memisahkan kalian, kamu belum tahu jawabannya dari diri kamu sendiri. Ini jawaban ini tuh bisa langsung dari pasangan kamu, atau dari kalian berdua, atau dari kamu kontemplasi ya. Di sini ada the moon gitu ya. Terkadang jawaban dari pasangan kita, mantan kita saat putus itu tuh kadang tidak kita terima dengan akal kita gitu. Tapi ketika kita menyelami, berproses, menyelami ke dalam diri, melihat gimana kemarin lika-liku romansa kalian gitu ya, dan kita ketemu jawabannya, oke, ternyata Tuhan kasih aku tidak berlanjut dengan dia ternyata seperti ini ya gitu. Karena memang udah mentok gitu. Ini contoh misal nih, udah mentok gak diapa-apain. Dan aku kemarin, ini contoh yang mantan aja ya gitu, sempat putus, ya gak sempat ya putus, karena memang fase hidup kita tuh tidak sama, berbeda gitu ya. Aku udah berada pada fase hidup ini, dan pasangan dan mantanku tuh masih berada di fase hidup yang ini gitu ya. Jadi fase hidupnya beda, gak bisa dipaksain gitu. Aku misalnya udah pengen serius gitu ya, meskipun nikahnya kapan gitu, yang penting hubungan ini serius gitu orientasinya gitu sih. Dia masih belum, masih ngambang dengan kehidupannya ya. Tentu ada alasan-alasan yang kita nggak bisa menghakimi gitu ya, karena diri kita selami ini bagian dari perjalanan diri, perjalanan menuju diri kita yang sejati. Dan orang punya ceritanya masing-masing, orang punya jalannya masing-masing gitu ya. Jadi itu yang mungkin harus kita terima dulu, alasan kenapa kita berpisah dengan pasangan, baru nanti kita bisa ikhlas dan move on, right? Gitu. Eight of Cup ada peluang, dan ini peluangnya bisa dari berbagai sumber ya, bisa sumber dari langit, dari sosial media, dari pertemanan dan lain sebagainya, asalkan kamu benar-benar kayak udah utuh nih diri kamu istilahnya udah move on. Meskipun belum move on 100%, kamu sadar bahwa oke, udah nggak bisa nih, oke, gue udah bisa, meskipun kadang masih ingat, nggak apa-apa, namanya otak tuh nggak bisa hilang nih memori gitu ya. Tapi kita bisa berdamai dengan luka itu, berdamai dengan kondisi masa lalu gitu ya, dan kita udah nggak apa-apa, it's fine gitu ya. Itu mungkin udah bisa dibilang move on, right? Gitu. Oke. Dan Six of Cup gitu ya, di sini aku rasa ada ya apa ya, charming aja gitu ya. Jadi have fun aja, coba happy dengan diri kamu sendiri gitu ya. Kamu lebih kenali diri kamu self love, dan mungkin ketika kamu berada pada frekuensi ini, vibrasi ini, mungkin kamu bakal bisa attract another person like you gitu ya. Oke, jadi aku rasa Sagittarius kurang lebihnya seperti ini. Jadi peluang di akhirnya oke, tinggal dimanfaatkan aja PR-nya seperti apa. Oke, thank you so much for watching this video. See you next time and bye-bye.